Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Putu Adimika Gracia. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal soal keuangan atau mengatur keuangan pribadi kita lewat apa. Aku akan pakai yang namanya template yang ada di Excel, yaitu template cash flow. Apa sih gunanya template ini? Jadi misalnya kita pengen melacak pemasukan dan pengeluaran kita. Jadi template ini itu bertujuan bahwa kita bisa taruh semua nominal cash atau bank nominal di bank yang kita punya di dalam situ supaya kita bisa tahu kita pemasukan dalam sebulan itu ada segini, kita ada pengeluaran dalam sebulan itu ada segini, biar kalau kita mau berhemat atau kita mau menabung misalnya, kita bisa tahu apa yang bisa kita potong, apa yang bisa kita lebihi mungkin seperti investasi atau di tabungan di bank ini atau di mengurangi pengeluaran di akun yang ini. Namun selanjutnya akan aku jelasin lebih lanjutnya ntar ya. Pertama, sebelum itu aku juga mau share skill-skill yang bakal berguna banget kalau kita pakai Sheets atau Excel. Ya seperti yang kalian tahu, Sheets atau Excel itu dipakai biasanya untuk mengolah data ya. Cuman di sini juga bisa dipakai sebagai perhitungan dari keuangan kita. Jadi ini ada 5 skill yang menurut aku berguna banget bagi kita sebagai pemula di Excel atau pemula di Sheets. Jadi yang pertama itu apa sih? Yang pertama itu adalah memanggil data. Jadi apa sih memanggil data tuh? Memanggil data itu adalah kalau kita misalnya pengen data masukin data yang sama dengan sel lain misalnya kita mau halo semuanya ini kita juga munculin di F5 ini misalnya ya, kita mau manggil data yang ini nih, kita mau manggil sel yang ini. Jadi daripada kita tulis lagi halo semuanya, terus misalnya ini yang kita ternyata kalau misalnya sel ini mau ngikutin yang ini, ganti kan halo semua, nah hasilnya tuh nggak ikut ganti. Tapi kalau kita manggil data, kalau kita manggil jadi itu seperti ini. Gimana sih caranya manggil data tuh? Caranya adalah tinggal tekan sama dengan dan klik sel yang kita mau. Jadi kalau kita mau manggil misalnya manggil yang ini, kalau semuanya sama dengan dan masukkan E5. Langsung sama kan? Kalau kita sekarang ganti di sini, halo guys. Nah, langsung ganti juga. Itu juga bisa dipakai di keuangan misalnya. Nah ya, misalnya ini adalah 10.000. 10.000 ini adalah cash kita lah. Misalnya kita mau menentukan cash aku di bulan Januari sisa berapa ya. Di perhitungannya misalnya udah ada rumusnya, kurangnya berapa sama dengan berapa, daripada kita tulis 10.000 lagi dan tiba-tiba cash kita berkurang jadi 9.000, ngikut, kita harus mengubah lagi, capek kan? Daripada capek gitu mendingan kita manggil aja. Jadi ini sama dengan 6 jadi 10.000, kita langsung ngikutin data yang ini. Jadi kalau ini berubah, ini juga bakal berubah. Nah, yang kedua adalah mengubah angka menjadi mata uang. Nah, kalau kayak gini kan nggak rapi ya. Misalnya kita mau, apalagi kita mau pakai sebagai template keuangan, ini kan juga nggak enak banget dilihat gitu ya. Jadi gimana caranya kita bikin angka ini 10.000 ini, misalnya kita di rupiah itu kita jadiin ada Rp-nya di depan. Jadi apa sih gunanya ini? Ini ya biar angkanya jadi rapi aja. Gimana caranya? Ini adalah, jadi kita pilih data sel yang kita mau, kita pilih yang 10.000 ini, terus kita tekan nih, ini kalian cari yang 1, 2, 3 di atas. Ini ada tulisannya more formats. Kalian tinggal klik, nah ini bakal keluar semuanya. Jadi ada number, jadi ada titik dan komanya, terus ada accounting, ada ini bisa dipakai template buat accounting dan finance ya. Tapi kita misalnya rupiahnya aja, kita masukin ini. Nah, jadinya ada Rp-nya di depan. Kalau di sini hasilnya jadi nah itu ada Rp-nya di depan. Kenapa? Karena tadi itu udah kita masukin di Indonesian rupiah. Jadi kalau kita juga mau mata uang yang lain misalnya dolar, kalian bisa tinggal ubah di sini nih dolar, kalian bisa ganti apa aja yang kamu mau. Cuman
secara general itu yang kalian harus lakukan kalau kalian mau tahu mau ganti ini jadi mata uang. Nah, yang ketiga adalah memasukkan rumus. Jadi kan Excel itu kan tadi aku udah bilang bisa dipakai untuk mengolah data ya. Jadi rumus yang bisa dipakai di Excel itu banyak. Jadi gimana caranya kita masukin rumus dan apa gunanya? Jadi seperti kita tahu rumus itu ya biar kita nggak ngitung manual. Misalnya kita mau menjumlahkan data gitu ya, datanya banyak, ada 10 nih. Misalnya ada ini 10. Aku bikin sini 10. 10. Ini 4 dulu. Ya, gimana caranya kita ngitung ini daripada kita susah-susah kan? Daripada kita 1000 tambah 2000 tambah 1000 lagi kan capek. Ya, daripada gitu, mendingan kita gini aja. Jadi, semua rumus di Excel atau sheet itu bisa dilihat, insert, terus kita lihat ke function. Ini kalian kalau lihat insert, terus kalian lihat ke function. Nah, ini udah ada ini semuanya. Sum itu adalah jumlah, average itu adalah rata-rata, count itu adalah kita menghitung jumlah data yang ada di range kita, dan max and min itu adalah di data tersebut yang paling kecil berapa dan paling gede berapa. Ini juga ada banyak lagi rumus-rumus finansial, rumus-rumus yang bikin database, rumus-rumus yang bikin apa sih bilangnya, tanggal apa, terus ada rumus-rumus matematika juga. Nah, itu juga bisa mempermudah kita dalam mengolah data dan bikin kita ngitung biasanya lebih mudah daripada kalkulator menurut aku. Nah, gimana caranya kita bisa bikin ini, kita bisa tambahin nih tanpa kita harus kayak 10.000 tambah 2.000 kayak tadi. Caranya adalah sama kayak kita memanggil data, sama dengan kita tulis sum of a series of numbers or cells, atau jumlah dari angka atau sel yang ada. Kita masukin sum kan, kita tinggal blok aja nih. Kalau kalian nggak blok, kalian tinggal ketik aja E7 E8. Nah, jadi 3.000. Ini kalian bisa lihat rumusnya sum E7 dan E8. Jadi adalah pertambahan atau jumlah dari sel dari E7, yaitu ini E7 dan E8. Ini bakal berguna banget misalnya kita mau menghitung menangkap pemasukan kita dalam sebulan atau pengeluaran kita dalam sebulan. Kita bisa tahu apakah pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan, apakah pemasukan itu lebih besar dari pengeluaran. Jadi pertambahan itu juga bakal bisa bikin perbandingan dalam keuangan itu lebih gampang. Itu. Nah, ini ada bikin menu drop down. Ini apa sih menu drop down itu? Menu drop down adalah ini. Nah, ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, atau sebanyak-banyaknya yang kita. Gimana cara kita bikin ini? Gampang. Jadi gunanya itu adalah kita bisa mengkategorikan beberapa hal. Ini juga bakal berguna di template aku di sini. Jadi penting banget untuk dimengerti, apalagi juga bakal dipakai di template-template Excel lainnya. Jadi gimana sih caranya? Kita tinggal klik kanan, lalu muncul ini kan, ntar ada ini, kalian cari itu data validation. Nah, ini ada beberapa cell range-nya. Ada cell range yang kita mau itu adalah di F9 ya, F9. Ini kita mau drop down menu kita tuh munculnya di F9 ini. Nah, terus ada kriterianya. Kriteria itu apa aja sih? Ada list from range, atau list misalnya kita ada list yang kita mau itu udah ada di range lain, misalnya kita bisa pilih ini, list of items. Kalau kita belum ada, kita bisa hitung, kita bisa masukin manual. Ada kategori 1, kategori 2, kategori 3. Nah, tinggal di save aja. Habis itu bakal keluar deh kategori 1, kategori 2, kategori 3. Dan banyak banget yang bisa kalian lakukan dengan menu drop down ini. Jadi kalian bisa explore lebih jauh lagi kalau semakin kalian ngerti soal Excel. Terus yang terakhir adalah salah satu skill yang paling berguna juga, walaupun dikatakan yang terakhir,
adalah warnain tulisan sesuai dengan kondisi yang kita mau. Apalagi kalau kita misalnya pemasukan pengeluaran itu kan kita udah udah terbiasa dengan warna-warna ya. Kalau misalnya pemasukan itu kita warnain hijau atau kalau pengeluaran itu kita warnain merah. Jadi gimana caranya di template ini kita juga bisa masukin itu biar perhitungan kita tuh mudah, biar kita bisa tahu, oh aku baru masukin ada pemasukan segini, 1.000, ada pengeluaran segini, misalnya 2.000, itu kita bisa gampang membedakannya lewat warna aja. Jadi gimana sih ininya? Misalnya kita mau datanya itu kalau positif kita bikin warna hijau, kalau negatif kita bikin warna merah. Cara itu adalah hampir mirip sama data validation. Jadi kita tinggal klik kanan misal yang kita mau, misalnya di F10 ya. Terus kalian di sini kalau tadi ada data validation, kita ke conditional formatting atau formattingnya itu sesuai kondisi yang kita mau. Tinggal diklik aja. Nah, ini ada 2 condition yang udah aku taruh di sini misalnya. Apa sih yang pertama nih? Nah, kalau format selnya ini bakal diformat ke warna hijau. Ini ada tulisannya ya, tulisannya yang hijau, atau bisa backgroundnya yang hijau, cuman lebih gampang kalau tulisannya hijau di putih daripada hijau semua gitu, ntar katanya aneh juga. Kalau greater than itu adalah kalau lebih besar daripada 0 yaitu positif, itu kita bakal muncul tulisannya sebagai hijau. Kalau value-nya lebih kecil daripada 0 atau jumlahnya itu lebih kecil daripada 0, itu bakal muncul sebagai merah. Itu artinya itu adalah pengeluaran atau negatif. Jadi sekarang kalau kita tulis ini, misalnya kita ada pemasukan 10.000, dia bakal hijau. Dan kita ada pengeluaran misalnya 20.000, dia bakal merah. Itu juga bakal berguna banget misalnya kita masukin ke data-data kita, itu juga banyak kan data yang kita masukin, itu bakal memudahkan kita membedakan mana sih yang pemasukan dan mana sih yang pengeluaran gitu. Nah, segitu dulu buat skill-skill yang berguna di Excel. Banyak skill lainnya yang bisa kita gunain juga di Excel dan bakal lebih memudahkan kita dalam menggunakan Excel sehari-hari gitu ya. Jadi itu bisa dipelajarin juga banyak skill lain seperti masukin rumus atau masukin persentase atau ubah angkanya atau masukin rumus-rumus yang lebih rumit misalnya. Cuman itu bisa dipelajari di waktu kalian sendiri-sendiri. Aku nggak mau ambil waktu terlalu banyak, jadi ini adalah skill-skill yang bisa aku kasih ke kalian sekarang. Sekarang lanjut ke template utamanya. Nah, ini dia. Oke, lanjut ke template utamanya ya. Kurang lebih ini template itu bakal digunain buat kita melacak semua transaksi yang kita buat. Jadi template yang aku buat ini juga per 3 bulan aja, Januari. Jadi yang template ini adalah Januari, Februari, Maret. Ntar kalau kalian misalnya mau lanjutin di April atau mau lanjutin di Mei, misalnya April, Mei, Juni atau Juli, Agustus, September, kan tinggal copy aja sheet ini sekarang semuanya gini, tinggal di duplicate dan kalian tinggal ganti aja ininya, ganti bulan yang ada di sini dan ganti bulan yang ada di sini nih. Dan di sini biar tanggalnya itu sesuai sama bulan yang ada di sini. Nah, aku juga ngejelasin ini kurang lebih itu ada 4 section, ada 4 bagian lah ya, bagian pentingnya. Yang pertama ini ada informasinya kurang lebih. Yang 00 ini adalah jumlah yang ada di bank kita sekarang atau di jumlah yang kita punya di akun itu. Nah, ini bakal ngejumlahin semua uang yang kita punya. Misalnya kita punya di cash di dompet itu 5 juta, 500.000 ya. Ini bakal masuk di sini. Kalau misalnya ada 10 juta, kita bakal masuk ke sini 10.500.000. Jadi pokoknya apapun yang ada, berapapun jumlah kita sekarang, itu bakal ada penjumlahannya tuh di sini. Apa sih gunanya? Itu biar kita tahu berapa total yang kita punya di bank
sekarang, atau di GoPay atau di ShopeePay atau di Dana, di OVO, oke, semuanya lah, di bank satu, di bank dua kita, di kartu kredit, di kartu dompet kita, di GoPay. Jadi ini juga kita bakal tahu kita tuh punya kurang lebih tabungan atau uang asli itu berapa. Jadi yang paling penting dari 4 bagian ini adalah bagian yang sini, bagian yang bawah ini. Kenapa yang sini? Karena ini bakal dipakai sebagai tempat kita melacak semua bank kita atau transaksi kita. Jadi misalnya kita ada pengeluaran, kita bakal pengeluaran di bank satu 5 juta, kita bakal masukin di sini 5 juta. Ya, misalnya ada pemasukan di bank 2 10 juta ke sini. Jadi itu gunanya, soalnya yang sini karena kenapa ini paling penting, karena ini bakal munculnya juga bakal di atas sini. Ini jumlah, misalnya di bulan Januari kita punya jumlah total itu, ntar munculnya di sini. Misalnya aku contohin aja, misalnya kita masukin tanggal ya, 1 Januari 2022, kita ada pemasukan. Ini juga ada drop down menu yang saya udah bilang. Kita pun drop down menu itu ada pemasukan, pengeluaran, transaksi, dan tabungan investasi. Jadi ini beberapa kategori yang bisa kita pakai sebagai manusia, sebagai orang awam itu. Kita bisa dapat pemasukan dan pengeluaran, kita dapat transfer itu misalnya kita dari bank satu top up GoPay atau top up OVO itu bisa dimasukin ke transfer. Tabungan itu adalah kita tuh nabung berapa sih, kita tuh masukin ke tempat tabungan kita tuh ada berapa. Investasi itu adalah kita masukin ke investasi kita tuh ada berapa gitu. Jadi yang pertama kita bilanglah ada pemasukan. Kalau ini awal tahun kita bilang gaji dari kantor. Kita gaji dari kantornya 50 juta di bank satu ya, bakal muncul sini dan bakal muncul juga di atas sini. Jadi kurang lebih di bulan Januari ini di bank satu kita dapat pemasukan 50 juta. Terus misalnya di 3 Januari 2022 kita dapat pengeluaran nih. Kita juga dapat pengeluaran, kita dapat pengeluaran dari apa ya bilangnya ya, habis makan-makan lah, makan besar habis kita. Nah ini kalau minus jadi merah kan, jadi merah ntar bakal ke-reflect di sini muncul nih. Jadi ya 50 kurangin 1 adalah 49 juta. Jadi kalau kita dapat pemasukan 50 juta, kita dapat pengeluaran 1 juta, total kita yang kita punya di bank sekarang adalah 49 juta. Gitu. Kalau misalnya di akun lain ya, misalnya di 3 Januari juga kita dapat pemasukan, misalnya kita makan-makan dapat uang nih, karena teman kita bayar ke kita, utang temen. Tapi aja masuknya ke bank 2 misalnya. Kita misalnya utang teman 200.000. Nah, juga bakal muncul di sini. Oh ini ya. Ini bakal muncul juga di situ. Jadi kita juga bisa misalnya 4 Januari kita transfer, kita misalnya dari pemasukan kita misalnya di bank 1 atau di bank 2 kita mau top up GoPay. Top up GoPay. Begitu gimana? Kalau kayak gitu misalnya kita top up 500.000, kita ambil dari bank pertama ya. Ini 500 masuk di sini plus 500. Jadi kurang lebih di sininya berkurang 500.000, di sini masuk. Total kita masih sama. Gitu. Aja.
Jadi kurang lebih begitu sih. Ini juga bisa dipakai buat investasi tabungan. Misalnya kita punya tabungan, kita misalnya investasi lah ya, investasi saham. Kalau misalnya masukin ke total saham kita misalnya ya minimal 500.000, bakal kalau kita ada investasi saham nih. Jadi ini kita bakal tahu ini masuk ke FDN kita misalnya. Jadi kalau kalian mau sebagai investor misalnya, kalian bisa boleh masuk di rekening dana nasabah. Tinggal masukin aja FDN, tinggal disamain ininya. Jadi bisa investasi saham gitu, bisa masukkan 500. Jadi dengan kayak gitu kita bisa keep track dari investasi yang kita buat. Jadi kurang lebih begitu. Template ini bakal aku share ntar. Kalian bisa lihat tadi kolom di description. Kalian bisa lihat template ini. Ntar aku revisi lagi kalau ada kenapa-kenapa. Cuman kurang lebih template ini boleh kalian pakai untuk melacak keuangan kalian pribadi masing-masing semuanya. Semoga dengan template ini itu bisa berguna biar kalian makin hemat misalnya, atau kalian mau nabung, atau kalian mau ngurangin ini nih pengeluaran dari GoPay, ShopeePay, Dana, dan OVO misalnya. Jadi kalian yang ini aku harapannya adalah kalian lebih aware dengan keuangan kalian, dan kalian lebih bisa belajar soal money management masing-masing menggunakan Excel. Jadi daripada kita ngawang-ngawang aja atau nulis di buku gitu, hari ini pengeluaran 500.000, biar kita lebih up to date sama pergantian masa lah, pergantian zaman. Jadi semoga template sheets ini bakal berguna bagi personal finance kita atau pelacakan keuangan pribadi kita masing-masing, supaya kita lebih pintar dalam mengolah uang itu sendiri. Jadi terima kasih banyak udah nonton video ini. Maaf jika ada salah kata, itu banyak salahnya selama menjelaskan. Kalau ada apa-apa juga tinggal tanya aja. Kalau info pas di YouTube aku bakal jawab semuanya. Jadi semoga apa yang aku sudah sampaikan ke kalian semua itu bakal berguna dan bakal dipakai ke depannya. Jadi selamat siang, selamat malam dimanapun kalian nonton, kapanpun kalian nonton. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Oke, terima kasih banyak.